dampak dari kejadian yang menimpa salah satu selebriti tanah air Indonesia beberapa saat lalu, yaitu yang menimpa almarhumah Vanessa Angel dengan suaminya, yaitu almarhum Febri. Jadi kita bisa mengutip tentang microsleep, yaitu kondisi di mana sesi tidur singkat yang terjadi selama sekitar 1 detik hingga 30 detik. Dan biasanya ini terjadi pada saat kondisi tubuh sedang kelelahan atau mungkin mengantuk. Dan kemudian orang itu tidak sadar bahwa dirinya mengalami kondisi tidur yang sangat singkat tersebut. Kemudian gejala-gejala dari microsleep itu bisa disertai dengan awalnya memang mungkin mengantuk. Kemudian matanya berkedip-kedip seperti orang mengantuk pada umumnya. Kemudian juga akan menghilang kesadaran atau penurunan kesadaran dalam kondisi tidur dalam kondisi yang sangat singkat 1-30 detik. Dan kemudian orang itu akan terbangun atau tersentak dengan gerakan tubuh atau kepala yang secara tiba-tiba. Dan pada saat kondisi microsleep, orang itu tidak mengingat apa yang terjadi sebelumnya. Oke, ini berarti bisa dibilang semacam penyakit juga ya, gangguan juga ya? Sebenarnya ini bukan suatu penyakit atau gangguan, tapi kondisi di mana orang itu kelelahan hingga mencapai titik tertidur, tapi yang sangat singkat. Efek atau penyebab dari microsleep ini yang pertama bisa saja karena memang kelelahan, kemudian mengantuk. Nah, otomatis jika kita mengantuk pada saat berkendara, satu hal yang perlu dilakukan adalah tertidur. Kita harus tidur istirahat at least selama 20 menit. Dan kemudian faktor lainnya bisa saja karena kekenyangan. Mengapa? Karena pada saat setelah makan kita banyak sekali oksigen yang dibutuhkan untuk pencernaan kita, sehingga oksigen yang dialirkan ke otak itu sedikit. Pada saat otak menerima suplai oksigen yang turun atau sedikit, maka efeknya yang terjadi adalah mengantuk. Jadi apabila kalian ingin pada saat berkendara kemudian istirahat di rest area, kalian boleh saja makan tapi jangan terlalu kenyang, cukup supaya perut kalian tidak kosong saja untuk mengisi energi kalian, tapi jangan terlalu kenyang. Bahaya dari microsleep ini tentu saja yang pertama akan mengancam nyawa apabila terjadi kecelakaan lalu lintas. Karena kan pada saat tidur kita tidak mengetahui apa yang terjadi, ya kan? Kita tidak sadar. Nah, otomatis kalau misalnya itu terjadi pada diri kita dan menyebabkan kecelakaan, itu akan membahayakan diri kita sendiri maupun penumpang yang kita bawa atau bahkan mungkin pengendara mobil lain yang mungkin sejalur atau mungkin berlawanan arah dari mobil kita tersebut. Ada reaksi tersendiri nggak sih dari otak akhirnya merespon ke tubuh seperti apa gitu dari microsleep sendiri itu? Dari microsleep ini sebenarnya hanya penurunan kesadaran dari otak. Jadi seperti kondisi tertidur. Jadi intinya kita harus istirahat, tidur supaya menghindari kejadian dari microsleep ini. Ada treatment khusus nggak nih untuk menghindari microsleep sendiri? Karena faktor utama atau penyebab utamanya adalah mengantuk, jadi yang harus kita hindari adalah kondisi kantuknya itu. Dengan cara apa? Beristirahat, tidur at least 20 menit. Nah, Stella sendiri menanggapi peristiwa dari kecelakaan ini gimana sih, melihat dari supir yang akhirnya lalai bisa gitu? Mungkin ada dari sisi dokter melihatnya seperti apa? Sebenarnya kalau untuk menanggapi lalai atau tidaknya seorang supir itu bukan ranah saya, bukan kapasitas saya, tapi yang bisa saya kirimkan pesan untuk semua pengendara, selalu berhati-hati dalam mengendara dan pastikan kondisi tubuh fit, tidak dalam kondisi mengantuk, supaya menghindari kondisi dari microsleep tersebut. Saya pribadi, Stella Arsa, turut mengucapkan bela sungkawa atas kejadian yang menimpa almarhum Vanessa Angel dan juga suaminya, serta semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan juga kekuatan dan tidak berlarut dalam kesedihan. Oke, terima kasih sekali atas waktunya Kak Stella, semoga bermanfaat. Ya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya.